رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. When the first antibiotics were introduced in the 1940s, they were hailed as wonder drugs, the miracles of modern medicine. And rightly so. Widespread infections that kill many millions of people every year could now be cured. The human condition took a turn for the better, and life expectancies increased significantly. The message on this World Health Day is loud and clear. The world is on the brink of losing these miracle cures. The emergence and spread of drug-resistant pathogens has accelerated. More and more essential medicines are failing. The arsenal is shrinking. The speed with which these drugs are being lost far outpaces the development of replacement drugs. The implications are equally clear. In the absence of urgent corrective and protective actions, the world is heading towards a post-antibiotic era. Many common infections will no longer have a cure, and once again, kill unabated. No action today means no cure tomorrow. At a time of multiple calamities in the world, we cannot allow the loss of essential medicines, essential cures for many millions of people, to become the next global crisis. Ada lagi komentar atau tulisan seorang ahli yang sampai menulis buku, Dr. Shigeo Haruyama misalnya dari Jepang, yang mengatakan bahwa hanya 20% penyakit yang bisa diobati dengan obat-obat modern. Artinya ada celah, ada gap yang begitu besar antara banyaknya jenis obat-obat modern yang beredar yang diproduksi oleh pabrik-pabrik besar dengan yang bisa benar-benar disembuhkan oleh obat-obat tersebut. Ketika ilmu itu pindah dari panduan Islam, maka pasti ada yang kurang. Itu otomatis, Pak. Karena seharusnya kemampuan manusia yang terbatas, waktu manusia yang terbatas, potensi harta yang terbatas, itu seharusnya betul-betul dilakukan atau ditumpahkan untuk melakukan kajian penelitian terhadap hal-hal yang menjadi panduan dalam Quran. Kalau itu ada panduan dalam Quran dan hadis Nabi, maka otomatis dia sesuatu yang pasti diperlukan oleh seluruh manusia. Al-Quranul Karim menyebut kata syifa itu 6 kali. 4 kali berupa masdar, yang kedua berupa kata kerja, fi'il. Yang kata kerjanya pun kata kerja mudhari' bentuknya. Jadi mudhari' itu adalah kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kata syifa yang pertama, ada surat Yunus ayat 57, ada surat An-Nahl ayat 68-69, ada surat Al-Isra ayat 82, ada surat Fussilat ayat 44. Dari 4 ayat ini, 3 asyifa itu untuk Quranul Karim. Contohnya adalah surat Yunus 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Telah datang pada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan obat untuk yang ada dalam dada kalian sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itulah syifa, di dalam Al-Quran lah terdapat syifa. Hanya satu yang berbicara tentang masalah fisik atau materi sifatnya, yaitu yang surat An-Nahl. Wa auha rabbuk ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbik dhulula yakhruj min butuniha syarab mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Jadi Allah yang menggambarkan tentang lebah yang membuat rumah di gunung, di pohon-pohon dan seterusnya, sampai kemudian keluar dari perutnya minuman dengan berbagai macam warna. Itu adalah syifa linnas, obat bagi manusia. Dengan 4 itu ternyata hanya satu yang sifatnya non-Quran, yang 3 adalah Quran. Adapun yang 2 kata kerja yang fi'il mudhari' adalah dalam surah At-Taubah ayat 14 dan Asy-Syu'ara ayat 80. Yang ayat
At-taubah adalah Allah yang sebagai fa'il, sebagai subjek dari yashfi. Asy-syu'ara juga Allah sebagai subjeknya dari yashfin. Itu artinya bahwa orang yang berobat tetap bersandarnya tidak boleh pada obatnya atau pada dokternya. Walaupun kita melihat ada 4 itu berbicara tentang masalah obatnya, tetapi di dalam 2 itu berbicara tentang tindakan. Ternyata manusia ahli, seorang dokter ahli segala macam itu dia bekerja, tetapi penyembuhnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Tib dalam bahasa Arab artinya adalah pengobatan. An-Nabawi adalah dari Nabi SAW. Dan di dalam Islam, subhanallah, inilah indahnya bahwa, inilah dahsyatnya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk sampai pada masalah pengobatan. Obat-obat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, juga yang dipraktekkan, beliau dipraktekkan oleh para sahabat dan dokter-dokter Islam pada zamannya, itu valid sampai sekarang. Contoh yang sederhana adalah habatus sauda misalnya. Sekarang diburu bangsa-bangsa di dunia, bahkan dipatenkan di negeri seperti Amerika karena terbukti khasiatnya sebagai obat. Yang sangat menarik adalah bahwa kalimat keyakinan, dan keyakinan ini hadir dari iman yang sangat kuat. Di antaranya adalah kalimatnya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau mengatakan bahwa pengobatan Nabi pasti lebih ampuh karena pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumbernya adalah wahyu. Sementara pengobatan yang lain sumbernya adalah uji coba dan percobaan. Bahkan kalimat Ibnu Qayyim sendiri yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak sembuh dengan Al-Quran, maka Anda tidak mungkin sembuh dengan yang lain. Ada sekitar 100 lebih tanaman yang namanya disebut di Al-Quran atau di Al-Hadis yang memiliki khasiat untuk sebagai obat. Nah, maka kemudian tidak aneh kalau berikutnya adalah lahir para ilmuwan muslim di bidang pengobatan. Dan nama-nama besar itu kita kenal. Umpamanya kita mengenal Az-Zahrawi. Az-Zahrawi sampai hari ini masih disebut sebagai bapak bedah. Sama mengejutkannya dengan buku Al-Qanun fit Tib karya Ibnu Sina. Dia diterjemah ke berbagai macam bahasa di dunia, bahkan dia menjadi rujukan utama untuk ilmu kedokteran di Eropa sampai abad 15 kurang lebih. Jadi Tibbun Nabawi itu artinya adalah pengobatan Nabi, dan sumbernya berarti ada 2. Satu adalah Quran, seperti kalimat Ibnu Qayyim tadi, dan yang kedua adalah langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau juga sumbernya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi Nabi bicara berdasarkan wahyu. Pengobatan ini merupakan ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa Rasulullah SAW sangat banyak hadis-hadis beliau yang bicara tentang masalah pengobatan, masalah kesehatan, berbagai macam, bahkan petunjuk Nabi sangat detail tentang masalah pengobatan. Kalau hari ini kita belum menemukan obat dari sebuah penyakit yang berat, itu faktornya bukan tidak ada obatnya. Itu perlu orang-orang besar untuk meneliti, dan tentu Islam akan memberikan petunjuk itu. Kalau dalam Sahih Bukhari Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala syifaan." Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Kalau dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, "Ma anzalallahu likulli da'in dawa." Setiap penyakit mesti ada obatnya. Nah, dari sinilah kemudian harusnya memunculkan sebuah ide-ide besar. Contohnya adalah Dr. Jamil Al-Qudsi. Ini salah seorang dokter spesialis penyakit dalam asli Yordan. Beliau melakukan penelitian 10 tahun setidaknya, baik terhadap buku-buku ilmuwan kedokteran Islam dahulu atau terhadap Al-Quran langsung dan hadis Nabi SAW. Saat beliau diwawancarai berkali-kali beliau mengatakan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, karena dia sendiri sebagai seorang peneliti mengatakan saya tidak menduga hasil sebesar ini. Padahal beliau baru meneliti satu ilmu saja dari dunia kedokteran, yaitu ilmu nutrisi keseimbangan. Itu saja sudah menyembuhkan banyak sekali penyakit. Hari ini juga, ini sudah lebih tua usianya, seorang ahli Al-Quran, seorang ulama, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, rektor Universitas Al-Iman Yaman. Beliau menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat berat, dari mulai AIDS, kanker segala macam, supaya bisa diakui uji labnya di Amerika, diobati oleh beliau di Yaman. Beliau bukan dokter, tapi apa yang beliau lakukan saat sampai hari ini beliau belum mau membuka ilmunya, tapi sudah dicoba didesak oleh banyak kalangan karena itu ilmu sangat bermanfaat. Beliau hanya khawatir bahwa ilmu itu dicuri
itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beliau sangat siap untuk berbagi gratis, tetapi tidak oleh para kapitalis yang semua hal harus berupa uang dan manusia menjadi sangat sulit untuk mendapatkan obat dan seterusnya. Ketika putra beliau ditanya, apa sebenarnya yang diteliti oleh beliau? Jawabannya anaknya sederhana. Ayah saya meneliti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan Quran menantang banyak sekali para ilmuwan untuk hadir. Inilah peluang sebenarnya bagi umat ini yang yakin dengan kebenaran Al-Quran, yang yakin dengan kebenaran hadis, bahwa mengelaborasi, mengeksplorasi di negeri tropis yang sangat kaya dengan hutan-hutan, sangat kaya dengan tanaman-tanaman perkebunan, bagaimana kita bisa menghasilkan madu yang baik di negeri ini, maka seharusnya ini menjadi peluang kita. Peluang untuk menyembuhkan penyakit yang ada di masyarakat kita. Apabila ini kita berhasil, dua hal yang bisa kita peroleh. Pertama, kita bisa mengatasi masalah-masalah penyakit dengan apa yang ada di sekitar kita. Kedua, ini menjadi peluang industri, peluang ekonomi yang luar biasa, yaitu mengelola secara berkesinambungan potensi alam untuk kebutuhan manusia. Kalau begitu, alangkah menariknya ketika buku-buku itu diungkap kembali hari ini, yang sumbernya adalah Rasul dan Rasul bersumber Quran dan hadis beliau. Ditambah bahwa setiap zaman muncul masalah baru, dan setiap zaman harus ada orang yang meneliti untuk mencari solusi, tentu dengan sumber Tibbun Nabawi itu. Ke depan, pengobatan itu yang akan memberikan solusi hanya Islam. Quran yang memberikan solusi. Rasulullah, Habibullah.